Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pembahasan isomorfisme. Jadi apa yang dimaksud sebagai isomorfisme? Sekarang kita buat definisinya. Andaikan Farvi adalah homomorfisme dari grup G bundaran ke G star biasa ya, biar tidak rancu selama ini. Ya, andaikan Farvi adalah homomorfisme dari G star ke H bundaran. Nah, pemetaan Farvi disebut isomorfisme jika Farvi bijektif. Ya, jadi akan disebut sebagai isomorfisme kalau Farvi yang merupakan homomorfisme itu adalah atau bersifat bijektif. Syaratnya hanya cukup bahwa homomorfisme tersebut bijektif. Oke, kemudian sekarang kita kenal istilah baru yaitu kernel. Definisi kernel. Andaikan Farvi adalah homomorfisme dari G star ke H bundaran. Oke. Himpunan Farvi, jadi nama himpunannya ini itu didefinisikan sebagai Farvi sama dengan himpunan semua G, anggotanya G besar ini sedemikian rupa sehingga hasil pemetaannya G ini oleh si Farvi homomorfisme tadi adalah sama dengan unsur identitasnya di H. Jadi saya tulis begini. Nah, gitu ya. Jadi apa-apa anggotanya G yang dipetakan oleh si Farvi ini ke identitasnya di H. Nah, semua anggotanya G yang demikian itu kita masukkan ke dalam himpunan Farvi ini. Dibacanya ini Farvi itu dibacanya atau dia kita baca sebagai kernel dari Farvi ya. Kernel dari Farvi. Nah, sekarang kita akan tunjukkan bahwa teorema ya. Kita buat teorema. Yang pertama, Farvi ini kita tidak perpanjang dengan andaikan dan seterusnya, anggap ini dipakai ya, andaikan ini dipakai. Farvi itu dan juga image dari pemetaan Farvi itu dan ini merupakan grup. Nah, ini menarik ya. Jadi lihat, kalau dia dari definisi ini tentunya si kernel Farvi itu adalah subhimpunannya G ya, jelas ya. Karena ini anggotanya adalah anggota-anggotanya G yang dipilih menurut aturan ini, kan gitu. Sementara kalau ini Farvi G ini memang bisa kita pandang dia ini merupakan abuse of notation ya, maksudnya penyalahgunaan notasi, tapi ya bisa kita maklumi yang dimaksud oleh Farvi G ini adalah unsurnya H yang berada atau image dari pemetaan Farvi gitu aja ya. Jadi Farvi G ini adalah image dari pemetaan Farvi ini. Ini tentunya adalah subsetnya H. Ya. Nah, subsetnya G yang ini menurut teorema ini dia merupakan grup, sementara subsetnya H yang seperti ini itu juga merupakan grup.
Ini nggak usah pakai nomor ya. Dah, begini aja. Oke, sekarang kita akan buktikan. Dan yang pertama ya, curve Farvi dulu. Ini kita akan gunakan operasi biner yang sama dengan grup yang menaunginya ya. Jadi berarti mungkin teoremanya kita lengkapi aja ya. Teoremanya kita lengkapi dengan operasi biner masing-masing adalah, kalau yang ini karena dia sub himpunannya G, sub himpunannya G, maka operasi binernya itu adalah star. Sementara yang ini karena sub himpunannya H, maka dia adalah bundaran. Nah, begitu aja ya, biar jelas. Sehingga sekarang kita buktikan. Yang pertama yang kernel Farvi ini ya, kernel Farvi. Dia dengan operasi biner star itu grup, katanya grup menurut teorema ini. Kita buktikan. Pertama, kita harus tunjukkan bahwa kalau masalah asosiativitasnya star itu sudah jelas terpenuhi karena apa? Anggotanya kernel Farvi adalah anggotanya G juga. Jadi otomatis berlaku sifat asosiatif. Tapi yang perlu dibuktikan di sini adalah kalau dia mau dijadikan sebagai operasi biner, maka apakah kalau ya untuk setiap katakanlah G, G aksen anggotanya kernel ini, apakah G star G aksen juga anggotanya kernel Farvi, gitu ya. Ini sifat closure-nya ya. Jadi kalau dua anggota kernel Farvi itu kita operasikan dengan operasi star ini, maka apakah tetap hasilnya berada di dalam kernel Farvi itu? Nah, ini yang harus kita tunjukkan. Maka kita akan ini tanda tanya ya, ini tanda tanya. Nah, gini ya. Jadi ini akan kita buktikan. Sekarang begini. Kalau seperti ini ya, maka Farvi G star G aksen, karena Farvi itu adalah homomorfisme ya. Jadi dalam hal ini kita bicarakan Farvi adalah homomorfisme. Oh, berarti ini kita tambah lengkapan ya. Farvi itu adalah homomorfisme ya. Jadi biar tidak bingung ya. Jadi ini Farvi adalah homomorfisme dulu. Homomorfisme tentunya dari G ke H sebagaimana ini tadi ya. Maka berlaku Farvi G bundaran Farvi G aksen ya. Dari sifat atau definisi homomorfisme adalah seperti ini. Nah, kemudian karena tadi diasumsikan G dan G aksen itu anggota kernel, maka Farvi G ini akan sama dengan EH. Kemudian juga G aksen anggotanya kernel, berarti kalau dipetakan oleh Farvi juga akan menjadi EH. Nah, EH dikalikan dengan EH tentunya adalah EH sebagaimana definisi dari identitas ya. Nah, sehingga sekarang dapat kita lihat di sini bahwa G kalikan G aksen ini, G star G aksen ini kalau dipetakan oleh Farvi adalah EH. Maka apapun itu dipetakan oleh Farvi hasilnya EH, maka dia harus anggotanya kernel. Berarti sekarang kita simpulkan bahwa G star G aksen itu adalah anggotanya kernel Farvi. Maka pertanyaan ini terjawab. Jawabannya iya, begitu ya. Oke, jadi ini sifat closure untuk operasi biner star di kernel Farvi ini. Nah, sekarang kita masuk ke yang syarat kedua, yaitu asosiativitas. Itu sudah pasti ya. Yang B asosiativitas.
Ini jelas ya, sudah sangat jelas karena kan anggotanya kernel Farvi juga anggotanya G. Sementara operasi binarnya adalah sama dengan operasi binarnya G, maka otomatis asosiativitasnya berlaku. Kemudian yang C, adanya unsur identitas. Nah, apa unsur identitas di kernel Farvi ini? Maka kita katakan identitas di kernel Farvi sama dengan EG. Jadi identitas yang sama dengan identitas di grup G ini. Kenapa begitu? Nah, kita lihat. Pertama, kita harus jamin bahwa EG itu ada di dalam kernel Farvi, ya. Ini adalah gitu ya. Adalah EG. Kita harus jamin dulu bahwa EG memang ada di kernel Farvi. Iya jelas ya. EG kalau dipetakan oleh Farvi, tentunya sebagaimana dibahas di video sebelumnya bahwa EG ini oleh pemetaan homomorfisme itu akan dipetakan ke identitas di grup tujuannya, yaitu di grup H. Ya, maka EG hasil pemetanya akan sama dengan EH. Berarti EG menurut syarat ini EG anggotanya kernel Farvi juga. Oke. Nah, setelah dijamin bahwa EG itu ada di dalam kernel Farvi, maka sekarang berikutnya kita harus buktikan bahwa berlaku untuk setiap G anggotanya kernel Farvi, apakah berlaku G star EG itu anggotanya kernel Farvi juga. Oke. Sekarang tinggal apakah setiap unsur di kernel Farvi ini apakah memiliki inverse ya. Setiap unsurnya apakah memiliki inverse, kita akan buktikan. Jadi untuk setiap G anggota kernel Farvi terdapat G-1, ini tentunya adalah anggota G ya. Karena G anggota kernel Farvi itu juga anggotanya G juga kan. Nah, maka ada G-1 anggota G besar sedemikian rupa sehingga Farvi dari G star G-1 sama dengan Farvi G bundaran Farvi G-1. Sementara karena ini adalah EG, EH, EG maaf, ini adalah EG, ya. Lalu ini karena dia anggotanya kernel Farvi, maka ini adalah EH, oke. Maka dan ini saya biarkan dulu G-1, dan yang ini adalah EH. Lalu ini kalikan ini tentunya adalah Farvi G-1, ya. Maka kita dapati di sini bahwa G-1 juga anggotanya kernel Farvi. Karena apa? Ya karena dipeta kernel Farvi ke EH. Ya, jadi G-1 juga anggotanya kernel Farvi. Sehingga ini Farvi G-1 itu anggotanya kernel Farvi. Ya. Dan kita punya berarti sekarang bahwa G-1 anggotanya kernel Farvi, sehingga kita punya bahwa Farvi dari G, ya, oke, sehingga kita punya bahwa G kalikan G-1 ini sama dengan identitasnya di kernel Farvi, yaitu apa? Ya tidak lain adalah EG kan, seperti itu. Jadi sampai di sini sudah jelas bahwa 4 syarat adanya inverse, 4 syarat untuk menjadikan suatu himpunan dengan operasi binarnya menjadi grup
sudah kita penuhi ya. Yang pertama, klausurnya dari operasi perkaliannya, maka kita sebut sebagai operasi biner ya karena klausur. Yang kedua, asosiativitas sudah jelas. Yang ketiga, adanya unsur identitas, dan ternyata untuk kernel Farv ini identitasnya sama dengan si grup G-nya. Kemudian setiap unsur punya inverse, maka bisa ditunjukkan di sini inverse-nya anggotanya kernel Farv ini adalah sama dengan inverse-nya dia sebagai anggotanya G, gitu ya. Oke, jadi maka sah sekarang kita katakan bahwa kernel Farv merupakan grup, ya. Jadi ini sudah sah. Sekarang tinggal kita buktikan yang ini, yang kedua. Kita mulai dari mana ya? Dari sini ya. Ya. Kita mulai dari sini. Yang kedua, Farv G merupakan grup. Nah, pertama kita harus Farv G tentunya dengan operasi bundaran ya, merupakan grup. Kita harus tunjukkan bahwa bundaran ini merupakan operasi biner di sini. Maka kita cukup tunjukkan sifat klausurnya ya. Andaikan H sama dengan Farv G itu anggota dari Farv G besar, dan H aksen itu anggota dari Farv G aksen, anggota Farv G besar, sama dengan ya, sama dengan Farv G aksen anggota dari Farv G besar untuk suatu G, G aksen anggota dari G besar. Ya, kalau H ini anggotanya Farv G, maka pasti ada G kecil di dalam G besar ini yang kalau dipetakan oleh Farv ketemunya H. Begitu juga kalau H aksen ini anggotanya Farv G besar, maka pasti ada suatu G aksen anggotanya G besar ini yang kalau dipetakan oleh Farv adalah H aksen ini. Maka berlaku bahwa H, karena dia operasi binernya di bundaran ya, H bundaran H aksen tentunya adalah Farv G bundaran Farv G aksen. Tapi karena si Farv itu adalah homomorfisme, maka kita bisa tuliskan Farv G star G aksen. Nah, sekarang kita lihat apakah ini H kalikan H bundaran H aksen ini masih anggotanya Farv G juga atau bukan? Nah, kita lihat, ini kan tentunya adalah anggotanya G besar. Maka setiap anggotanya G besar yang dipetakan oleh si Farv akan berada di dalam himpunan Farv G besar ini, sehingga ini anggotanya Farv G besar. Nah, berarti sekarang sembarang dua anggotanya Farv G besar kalau dioperasikan dengan bundaran, maka hasilnya adalah anggotanya Farv G besar juga. Berarti berlaku sifat klausur ya. Kemudian berikutnya sifat adanya identitas, asosiativitas. Ini jelas ya. Jelas karena apa? Operasi bundaran di H ini bersifat asosiatif, dan ini Farv G besar ini anggotanya juga anggotanya H besar. Maka sifat asosiatifnya sudah jelas terpenuhi. Sekarang adanya identitas. Nah, adanya identitas kita buktikan karena ya adanya identitas karena berlaku Farv G sama dengan EH ya, sebagaimana di video sebelumnya terkait homomorfisme, maka
EH ini anggotanya Farvi G besar. Oke. Ya. Karena ini hasil pemetaan dari suatu unsur di G, yaitu yang tidak lain adalah identitas di G. Nah, kemudian sekarang kita akan tunjukkan bahwa ini merupakan identitas di Farvi G ini. Nah, maka kita harus buktikan bahwa untuk setiap H anggotanya Farvi G besar berlaku H atau kita punya, ya bukan kita tunjukkan, kita punya bahwa H dikalikan dengan H tentunya akan sama dengan EH kalikan H yang sama dengan H lagi. Ya, ini sifat ini otomatis berlaku karena baik H maupun EH semuanya juga anggotanya H besar ya. Nah, sehingga berlakulah sifat bahwa EH ini juga identitas di Farvi G ini. Kemudian yang keempat, adanya inverse untuk setiap unsur ya, bisa lengkapi kalimatnya ya. Untuk setiap unsur, untuk setiap H, katakanlah dia berasal dari suatu G, anggota dari Farvi G besar ini ya, terdapat H-1 yang definisinya adalah Farvi G-1 sedemikian rupa sehingga berlaku bahwa H bundaran H-1 itu sama dengan Farvi G bundaran Farvi G-1 sama dengan Farvi G star G-1 ini sama dengan identitas di G, oke, yang ini tidak lain adalah EH ya, tidak lain adalah EH. Begitu juga kalau kita lakukan sebaliknya ya, begini, maka terus nanti juga akan bisa disebutkan dia sama dengan EH. Maka H-1 di sini yang definisinya adalah Farvi G-1, dia jelas merupakan anggotanya Farvi G ya, karena lihat ini bentuknya H-1 itu merupakan hasil pemetaan dari unsur di G, yaitu G-1. Dia unsurnya Farvi G juga, tapi memenuhi sifat seperti ini. Maka H-1 adalah inverse-nya dari H. Oke, jadi cukup jelas di sini bahwa teorema ini sekarang sudah bisa kita terima ya, bahwa kalau ada Farvi yang merupakan homomorfisme dari grup G ke grup H, maka kernelnya Farvi itu grup, lalu image-nya dari Farvi itu, image-nya di H ini juga merupakan grup. Oke. Kemudian sekarang kita masuk ke teorema berikutnya. Ini saya hapus saja ya, ini ya. Kita masuk ke teorema berikutnya. Teorema lagi. Andaikan Farvi adalah homomorfisme dari G star ke bundaran. Nah, homomorfisme Farvi bersifat injektif jika dan hanya jika, ya perhatikan ini ya kalimat di sini, kata di sini jika dan hanya jika kernelnya Farvi ini hanyalah memuat identitas di G. Ya, sebagaimana kita ketahui dari pembahasan homomorfisme di video sebelumnya, bahwa identitasnya di G ini itu oleh pemetaan homomorfisme pasti dipetakannya ke
identitas di H, maka wajib identitasnya di G ini wajib menjadi anggotanya kernel Farvi sebagaimana definisi kernel tadi. Nah, karena dia wajib, maka setiap kernel dari homomorfisme itu pasti tidak mungkin berupa himpunan kosong. Pasti ada satu anggotanya minimal, yaitu identitas di G. Nah, kalau anggotanya kernel Farvi itu hanya satu-satunya, yaitu si EG, dengan kata lain himpunan ini berupa himpunan singleton, maka pasti kernelnya Farvi itu injektif. Begitu juga sebaliknya, kalau Farvi ini homomorfisme yang injektif, maka pasti kernelnya singleton, yaitu hanya memuat identitas di G. Oke, kita buktikan. Bukti. Nah, karena kalimat dalam teorema ini klaimnya itu menggunakan jika dan hanya jika, maka kita tempuh dua tahap ya. Pertama tahap, katakanlah saya simpulkan ini dari kiri ke kanan, berarti kita buat kalimatnya jika Farvi injektif, maka kernel Farvi itu singleton ini EG, hanya memuat EG. Nanti sebaliknya ya, baliknya jika kernel Farvi sama dengan ini, maka Farvi injektif. Oke, sekarang yang ini dulu kita buktikan. Nah, cara pembuktiannya kita gunakan kalimat yang ekivalen dengan ini, yaitu kita asumsikan dulu negasinya ini, kita akan tunjukkan bahwa berlaku negasinya ini. Oke. Jadi andaikan ada G yang bukan EG sedemikian rupa sehingga G itu anggotanya kernel Farvi. Oke. Maka Farvi G akan sama dengan Farvi EG, yaitu apa? Hasilnya adalah EH. Nah, lihat di sini ada dua unsur yang berbeda karena G tidak sama dengan EG. Ada dua unsur yang berbeda di G yang dipetakan oleh si Farvi ke satu titik yang sama di H, yaitu ke EH. Maka jelas pemetaan Farvi ini bukan injektif ya. Sehingga Farvi tidak injektif. Nah, oleh karena itu berlaku kalimat sekarang, jika kernel Farvi itu tidak singleton, artinya selain EG ada anggota lain, misalkan G besar EG di sini, maka Farvi tidak injektif. Kan kalimatnya jadi seperti itu. Nah, kalimat itu kan ekivalen dengan kalimat ini. Ya. Oke, jadi ini terbukti ya. Sudah. Sekarang yang kedua, yaitu arah sebaliknya. Ingat, kita gunakan ini karena apa? Jika dan hanya jika ini, sekali lagi, jika dan hanya jika itu, dan hanya jika, kita biasa simpulkan seperti ini ya, panahnya bolak-balik ya. Jadi ini menandakan bahwa berlaku jika kiri maka kanan, dan juga jika kanan maka kiri gitu ya. Yang kiri maka kanan sudah kita buktikan, sekarang kanan maka kiri. Jika kernel Farvi sama dengan EG, maka Farvi injektif. Nah, sama seperti tadi, caranya kita gunakan kalimat yang ekivalen dengan ini, yaitu jika Farvi tidak injektif, maka kernel Farvi tidak singleton. Nah, andaikan ada G dan G aksen, anggotanya G besar sedemikian rupa sehingga G dan G aksen sehingga G tidak sama dengan G aksen, dan Farvi G itu sama dengan Farvi G
aksen. Nah, pernyataan ini tentunya bermakna bahwa kernel Farvi tidak injektif, ya. Karena lihat ada dua unsur yang berbeda di G, dipetakan oleh Farvi ke titik yang sama, ya. Nanti kita asumsikan bahwa Farvi tidak injektif. Sekarang akan kita buktikan bahwa kernelnya ini pasti tidak tunggal anggotanya, tidak hanya EG saja. Kita lihat sekarang berarti kalau ini maka berlaku ya. Kalau ini dua ruas kita kalikan dari kanan dengan Farvi G min 1, ya. Farvi G dikalikan dengan Farvi G min 1. Maka ini jadi Farvi G aksen, ya. Farvi G aksen min 1. Maka ini Farvi G aksen kalikan juga Farvi G aksen min 1. Nah, yang ini tentunya adalah identitas di H, gitu ya. Ini tentunya adalah identitas di H. Karena ini ketemu dengan inverse-nya. Nah, sementara yang ini karena dia Farvi adalah homomorfisme, maka kita bisa tuliskan Farvi G star G. Kita perbaiki dulu, ya. Sesuai dengan teorema yang sudah kita buktikan di video tentang homomorfisme, maka Farvi G ini, yang ini dapat kita tuliskan sebagai Farvi G aksen min 1, gitu ya. Kemudian karena Farvi-nya adalah homomorfisme, maka kita bisa tuliskan sekarang Farvi G star G aksen min 1 sama dengan EH. Nah, perhatikan sekarang ada G dikalikan G aksen min 1, lalu hasilnya itu dipetakan oleh Farvi kok ke EH. Berarti apa? Berarti dari sini G star G aksen min 1 itu anggotanya kernel dari Farvi juga. Nah, berarti selain EG yang wajib ada di dalam himpunan kernel Farvi, ternyata ada juga G star G aksen min 1 yang anggota kernel Farvi. Ya, ini ada ini karena tadi kita asumsikan begini, ya. Sehingga apa? Kita punya kalimat sekarang, jika Farvi tidak injektif, ya, sampai di sini. Jika Farvi tidak injektif, maka kernel Farvi tidak singleton, tidak hanya EG saja anggotanya. Oke, berarti kalimat ini dan kalimat itu ekivalen dengan kalimat yang ini. Berarti sudah berhasil kita buktikan kedua arah ini, ya, kiri ke kanan maupun kanan ke kiri. Berarti klaim jika dan hanya jikanya sudah berhasil kita buktikan. Oke, sampai di sini. Sekarang kita masuk ke contoh, ya. Satu, kita misalkan punya pemetaan F, biar familiar, ya. F pemetaan dari R ke R plus. Nah, unsurnya R ini kalau dipetakan oleh F akan menjadi Fx yang sama dengan E pangkat X. Nah, dalam hal ini sekarang kita punya R itu adalah grup dengan operasi binernya penjumlahan bilangan real, sementara R plus itu operasi binernya adalah perkalian bilangan real. Nah, apa itu R plus? R plus adalah himpunan semua X anggota R sedemikian rupa sehingga nilainya positif. Jadi 0 tidak masuk. Nah, sekarang kita akan tunjukkan bahwa pemetaan semacam ini merupakan isomorfisme. Nah, jadi bukan sekedar homomorfisme tapi isomorfisme karena topik kita isomorfisme. Pertama kita tunjukkan dulu dia homomorfisme, ya. Ingat, isomorfisme adalah homomorfisme yang bijektif. Berarti kita harus tunjukkan dulu dia homomorfisme. Maka kita lihat untuk setiap X, Y anggota R berlaku bahwa
fx plus y sama dengan berarti sesuai definisi ini berarti dia adalah e pangkat x plus y. Padahal kita tahu kalau ada e pangkat x plus y itu pasti sama dengan x dikalikan e y. E pangkat x dikalikan e pangkat y. Nah, e pangkat x tidak lain adalah f x. Lalu e pangkat y tidak lain adalah f y. Nah, lihat f x plus y sama dengan fx dikalikan fy. Lihat di sini adalah operasi binernya di r, lalu ini ada perkalian antar bilangan real, itu operasi binernya di r plus. Jadi karena berlaku untuk setiap x y anggota r, maka jelas f di sini adalah homomorfisme. Sehingga f merupakan homomorfisme. Kemudian sekarang kita harus tunjukkan bahwa dia itu bijektif. Nah, kalau bijektif berarti ya 4 syarat ya, 4 syarat harus kita buktikan, yaitu menyeluruh, lalu pemetaan f ini harus bersifat surjektif, harus bersifat injektif. Itu 3 ya. Menyeluruh, surjektif, injektif. Sekarang menyeluruhnya. Menyeluruh itu artinya semua anggotanya R ini terpetakan oleh F ke R plus, ya semuanya. Maka jelas untuk setiap X anggotanya R berlaku Fx sama dengan E pangkat X, ini nilainya tidak pernah negatif, 0 pun juga tidak ya, nilainya selalu positif. Maka kalau seperti itu berarti ini EX ini anggota dari R plus, ya kan? Berarti sehingga Fx itu anggota dari R plus. Berarti semua anggotanya R terpetakan oleh si F ini ke R plus. Berarti menyeluruh sudah ya. Sekarang surjektifnya, untuk setiap T anggotanya R plus terdapat X sama dengan ln T. Nah ya, jelas ya, anggota dari R ya. Jadi untuk setiap T kita bisa cari suatu bilangan real X dengan cara kita hitung ln-nya dari T tadi, sehingga berlaku bahwa kalau E dipangkatkan X itu sama dengan E pangkat ln T, berarti sama dengan T. Nah ya, maka jelas bahwa setiap T di R plus itu ada unsur di R yang dipetakan ke dirinya ini ya. Berarti ini menandakan bahwa pemetaan F tadi ya, pemetaan F ini itu bersifat surjektif ya. Nah, sekarang kita tinggal membuktikan sifat injektifnya. Nah, karena tadi sudah berlaku bahwa F itu homomorfisme, untuk membuktikan injektifnya si F ini cukup kita atau bisa kita tempuh dengan cara kita buktikan bahwa kernel dari F ini singleton, yaitu hanya unsur identitas. Nah, identitas di R tentunya adalah 0 ya. 0 adalah identitas di R. Nah, maka 0 itu anggota dari kernelnya F. Itu sudah jelas. Tinggal kita buktikan bahwa hanyalah si 0 ini saja yang merupakan anggotanya kernelnya F ini. Sekarang kita tulis begini, persamaan Fx sama dengan E pangkat X sama dengan identitas di R plus, yaitu 1 ya. Persamaan ini solusinya kalimatnya ditaruh di depan aja ya. Solusi untuk
persamaan ini hanyalah X itu sama dengan 0, ya nggak ada yang lain. Oke, lihat identitas di R plus itu adalah 1. Maka kalau unsurnya R ini anggota dari kernel F, maka pemetaan dari unsur kernelnya F tadi oleh si F ini ke 1, ya. Maka kalau ada X yang lain anggota kernel F akan dipetakan ke 1. Tapi dari persamaan ini jelas tidak mungkin ada X yang lain kecuali adalah X-nya sama dengan 0. Sehingga satu-satunya anggota kernelnya F dalam hal ini berarti hanyalah si 0. Ya, sehingga kernelnya F ini hanyalah si 0 tadi, yaitu identitas di R ini. Ya. Kenapa 0 itu identitas di R? Ya karena grup R itu operasi bingkasnya di sini plus, ya. Otomatis identitasnya 0. Oke, jadi jelas sekarang, maka sehingga jelas ini F itu adalah injektif, F bersifat injektif. Jadi dari tadi ya, F homomorfisme, F itu juga menyeluruh, kemudian ini surjektif, kemudian ini injektif. Oke, maka F homomorfisme dan bijektif. Nah, karena dua syarat terpenuhi yaitu homomorfisme dan bijektif, maka F merupakan isomorfisme. Ya, jadi F ini merupakan isomorfisme antara R dengan R plus. Nah, kalau dua grup itu ada pemetaan terhubungkan dengan pemetaan yang isomorfisme, maka dua grup tadi kita katakan grup mereka bersifat isomorfis. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh kedua. Ini saya hapus lagi ya. Contoh kedua. Biasanya dikenal dengan istilah automorfisme internal, yaitu pemetaan IG dari suatu grup G ke grup G itu lagi. Jadi dari G ke G lagi, ke dirinya sendiri, dengan aturan pemetaan seperti ini. Kalau ada unsur G aksen, anggotanya G besar ini, maka akan dipetakan ke IG G aksen yang definisinya adalah G-1 star G aksen star G, ya, star G. Nah, di sini berarti kita harus definisikan bahwa automorfisme internal ini dibangun dari andaikan G itu anggota G besar. Nah, kita definisikan pemetaan IG dari G besar ke G besar ini sebagaimana aturan ini, yaitu setiap anggotanya G akan dipetakan oleh IG ini dengan cara seperti ini. Lihat, yang mau dipetakan taruh di tengah, diapit dengan G ini tadi ya, G-1 dan G. Nah, kita akan tunjukkan bahwa pemetaan semacam ini, apapun grup G-nya pasti merupakan isomorfisme. Maka pertama kita harus tunjukkan bahwa dia homomorfisme dulu. Jadi untuk setiap G aksen, G double aksen, anggota G besar berlaku bahwa IG dikalikan memetakan dari G aksen star G double aksen sama dengan menjadi begini, -1 star G aksen star G double aksen G, ya, star G. Lalu ini dapat kita manipulasi menjadi seperti ini.
ya, G aksen star G lalu kalikan G-1. Lihat ini kali ini kan tentunya unsur identitas di G ya. Ini adalah EG kan. Nah, tidak berpengaruh nanti terhadap hasil perkaliannya. Jadi ini kesini masih tetap sama ya. Di antara ini dan ini kita selipkan identitas, yaitu G kalikan G-1. Oh, ini G double aksen, lalu ini G. Lalu karena bersifat asosiatif ya kita bisa kelompokkan seperti ini. Nah, perhatikan ini kan tidak lain adalah bentuk pemetaan IG terhadap G aksen. Sementara yang ini adalah pemetaan IG terhadap G double aksen, tengah-tengahnya star. Ya, jadi ini sama dengan ini menunjukkan bahwa si IG ini adalah homomorfisme ya. Jadi IG adalah homomorfisme. Nah, sekarang masuk ke yang berikutnya. Menyeluruh. Untuk setiap G aksen anggota G besar, maka berlaku bahwa IG G aksen ya, IG G aksen sama dengan G-1 star G aksen G, ini pasti juga tetap anggotanya G. Karena apa? Ya star ini operasi binernya G, ya otomatis G star G aksen kalikan G, anggotanya G besar, lalu itu juga dikalikan dengan G-1 juga anggotanya G besar. Ya berarti sudah menyeluruh ya. Maka IG menyeluruh ya, bersifat menyeluruh. Ya, jadi menyeluruh itu gampangnya domain dari IG itu sama dengan si G ini ya. Kemudian berikutnya surjektif. Nah, untuk surjektif kita andaikan untuk kita nyatakan begini ya. Untuk setiap G aksen anggota G besar, kita pasti punya G double aksen yang bisa kita cari dari apa? Dari cara seperti ini. G kalikan G aksen kalikan G-1. Sedemikian rupa sehingga berlaku kalau ini dikalikan dari kiri dengan G-1 ya, maka ini pun juga dikalikan dari kiri dengan G-1 G lalu star G aksen star G-1. Kemudian ini kan hasilnya adalah EG, dikalikan dengan ini tetap akan sama ya, akan tidak berubah ya. Jadi ini bisa kita tulis sebagai G aksen star G-1. Lalu ini kita tulis begini. Oke, kemudian kita kalikan dari kanan dengan G kedua ruas ya. Berarti ini juga dikalikan dengan G. Nah, ini kalau dikalikan dengan G, maka G-1 kalikan G berarti adalah EG. Dikalikan dengan G aksen tetap G aksen. Dan ini kita tulis sekarang G-1 star G double aksen star G. Nah, lihat pola ini tidak lain adalah IG G double aksen. Nah, berarti apa? Untuk setiap G aksen ada G double aksen yang dipetakan ke dia, gitu ya. Dan G double aksen ini tentunya adalah anggotanya G besar, ya kan? Karena kita peroleh dengan cara seperti ini. Oke, berarti tidak ada satupun anggota G aksen, anggota G besar yang tidak punya pasangan di G besar itu melalui pemetaan IG ya. Jadi tetap punya pasangan, yaitu kita bisa cari pasangannya dalam G double aksen. Dari mana caranya? Ya, itu dengan cara seperti ini. Oke, berarti sekarang jelas bahwa IG bersifat surjektif. Nah, berikutnya sekarang kita harus membuktikan bahwa IG juga bersifat injektif.
kita akan gunakan teorema sebelumnya, yaitu bahwa homomorfisme IG ini atau homomorfisme itu injektif jika kernelnya merupakan singleton. Nah, sekarang kalau kita perhatikan solusi untuk persamaan semacam ini sama dengan G-1 star G double aksen star G aksen aja ya. Nah, gini solusi untuk persamaan ini, lihat kita buat persamaan semacam ini. Solusinya apa? G aksen apa yang akan memenuhi ini? Ternyata kalau kita kalikan kedua ruas dengan G, berarti kita punya seperti ini, G star E G. Nah, kita kalikan, ini tetap akan menjadi G, lalu yang ini akan menjadi EG, tapi dikalikan dengan ini semua tidak akan merubah ini ya, jadi G aksen star G. Kemudian kita kalikan dari kanan dengan G-1, G-1, berarti ini juga kita kalikan dengan G-1. Nah, ini hasilnya adalah EG, yang ini juga EG, dikalikan dengan G aksen tetap G aksen. Nah, berarti sekarang lihat, kalau kita punya persamaan seperti ini, G aksennya tidak lain haruslah EG. Berarti apa? Apa-apa yang dipetakan ke EG itu oleh IG hanyalah tidak ada yang lain kecuali EG itu sendiri. Berarti apa? Kernelnya IG itu adalah hanya memuat EG. Jadi kernel IG sekarang bisa kita simpulkan tidak ada yang lain kecuali EG. Nah, sampai di sini berarti kita simpulkan si IG ini bersifat injektif ya. Nah, jadi dengan pembuktian tadi bahwa IG adalah homomorfisme, kemudian menyeluruh, kemudian surjektif, kemudian dia juga injektif, maka jelas sekarang bahwa IG ini yang merupakan automorfisme internal ini merupakan isomorfisme. Nah, jadi sampai di sini sudah dapat dua contoh ya terkait isomorfisme. Harapannya cukup jelas, tentunya perlu berlatih lagi dengan contoh-contoh lain, silahkan dikembangkan sendiri. Pembahasan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.